Saya ke Pak Rahmat. Rahmat, ada tanggapan? Ya, mic-nya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 khusus Kabupaten Gorontalo. Nah, namun disayangkan juga Pak Direkturnya tidak hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa bicara soal BUMN, BUMD maupun BUMDes berarti bicara profit, bicara keuntungan. Bahkan penjual depot air pun bisa untung ketika kemudian harga per galon itu hanya 5.000 per galon. Konon kemudian di khusus Kabupaten Gorontalo bahwa total anggaran sejak 2016 hingga 2019 itu bicara tentang hibah itu 52,1 miliar. Nah, lantas kemudian akhir-akhir belakangan ini PDAM Kabupaten Gorontalo itu diisukan dengan sebuah berita duka bahwa PDAM memiliki hutang 400-an juta yang kemudian itu ada somasi bisa keluar ke media, bisa menjadi konsumsi publik. Sehingga kemudian saya melihat bahwa ada apa di PDAM Kabupaten Gorontalo dengan begitu banyak hibah yang diterima. Lantas kemudian pengguna air yang telah dikabarkan oleh Pak Asisten 1 tadi, saya kira ini belum tepat berdasarkan dengan data yang kita miliki juga. Karena mohon maaf Pak Asisten, karena kompetensinya ada di Direktur PDAM. Sehingga Pak Asisten tidak boleh mengurai progres secara detail. Dan itu kami maklumi. Hanya saja sangat penting kemudian hari ini Direktur PDAM itu harusnya hadir. Karena pada beberapa hari yang lalu Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo itu di RDP bersama di kantor DPR menyangkut carut marutnya persoalan sistem manajemen PDAM yang ada di Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi malam ini harusnya menjadi momentum buat beliau di mana Pak Bupati menyampaikan kisaran anggaran yang dihibahkan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo, lantas kemudian tidak bisa memberikan dividen untuk daerah Kabupaten Gorontalo. Ya itu wajar. Lantas kemudian juga dituding bahwa itu asumsi oleh dia. Ini sangat penting hari malam ini harusnya beliau hadir. Mana yang dikala beliau belum direktur yang diterima itu hibah dan mana dikala beliau direktur hibah yang diterima dari APBD Kabupaten Gorontalo. Namun sayang lagi-lagi beliau tidak hadir. Nah, saya melihat tentu dengan persoalan bicara soal keuntungan. Kalau rata-rata seperti ini, seperti Kabupaten Gorontalo, mohon maaf yang lainnya ya, mungkin Bone Bolang mundurkan diri direkturnya, mungkin Kabupaten Gorontalo meminta untuk dipecat. Nah, saya kira ini berkaitan dengan uang rakyat. Berbicara soal APBD berarti bicara soal uang rakyat. Nah, uang rakyat tentu peruntuknya juga harus jelas. Pemerintah daerah memberikan hibah itu bukan karena untuk satu golongan, kepentingan satu golongan, akan tetapi ini bisa kembali kepada rakyat dan bisa banyak yang merasakan. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, pada beberapa tahun yang kemarin sebelum Pak Bupati Nelson, direkturnya juga masuk penjara gara-gara persoalan itu. Sama halnya disampaikan oleh beliau tadi. Nah, saya kira ini belum terwujud apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah daerah yang kemudian membuat sebuah perusahaan besar mitra kerja untuk bisa mendapatkan penambahan nilai tambah buat rakyat Kabupaten Gorontalo. Saya melihat bahwa pemerintah juga tidak boleh menutup mata dengan kejadian-kejadian yang sempat menghebohkan bahwa
begitu besar hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah ke Direktur PDAM ini, lantas kemudian PDAM ini memiliki hutang di luar konteks itu. Nah, sehingga uang yang begitu besar, ini sudah bicara lagi skala global. Kalau memang ini rugi, kenapa harus ada BUMD? Ini sama halnya menguras uang rakyat kemudian hanya untuk kepentingan. Ini mohon maaf, dapat diduga. Karena apa? Sistem manajemennya dari sisi misalnya baru perjalanan dinas untuk Kabupaten Gorontalo. Itu capaian dalam 1 tahun itu hampir 1 miliar. Dibayangkan. Kalau misalnya kita hanya melihat bagaimana cara memasang pipa yang ada di pegunungan. Lantas kita harus menghambur-hamburkan uang begitu besar. Saya kira ini justru di PDAM itu sudah terstruktur teknis-teknisnya yang di bagian ini. Tidak perlu lagi. Datangkan saja teknis-teknis itu kemudian kita buka di Gorontalo. Jangan kemudian anggaran begitu besar lalu kemudian itu tidak bermanfaat. Nah yang kedua juga efisiensi anggaran. Nah bagaimana bisa mengurangi itu? Nah saya kira kalau bicara soal mengedepankan sebuah perusahaan ini menjadi maju dan untuk menjadi apa yang menjadi harapan pemerintah juga untuk rakyatnya juga itu sendiri. Saya kira tidak hanya mengurus air, tidak mengurus pipa, apalah artinya kita memiliki aset yang begitu besar. Lantas kemudian yang menikmati air dari sekian banyak orang hanya sedikit yang menikmati air. Ini tidak logis, apalagi kalau aset sudah rusak semua. Kecuali dijual pada Mas Joko, itu baru bisa kembali. Nah, saya kira ini patut disampaikan kepada publik. Tidak hanya semata di Kabupaten Gorontalo, walaupun Pak Asisten ini satu sangat luar biasa ini menyampaikan kepada publik, tapi ini tentu belum bisa menjawab apa yang menjadi kegaduhan publik. Rakyat sudah luka dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di soal PDAM karena itu berkaitan dengan uang rakyat. Nah, hari ini kalau kita berbicara harus diganti misalnya direkturnya, tentu tidak hanya sekedar direkturnya diganti, kepala bidangnya juga harus diganti semua. Nah bagaimana? Ini persoalan. Kalau seandainya bupatimu ingin harus diganti, nah ganti semua. Karena sistem manajemennya sudah amburadul. Nah kita mau bilang apa lagi? Nah ini poin penting Pak. Ketidakhadiran juga ini Pak Direktur PDAM juga saya kira ini tergantung di Pak Asisten satu malam ini. Tapi Allahu a'lam mungkin beliau karena ada kesibukan lain. Nah ini sangat ironis buat saya sebagai rakyat. Karena ini berkaitan dengan uang rakyat APBD yang sebutannya APBD, maka rakyat mari kita jaga jangan sampai mereka luka. Dan mereka sudah luka. Begitu besar uang APBD dihibahkan atau dinyatakan itu pernyataan modal kepada sebuah perusahaan ini. Lantas kemudian perusahaan ini tidak bisa memberikan nilai tambah buat daerah. Baik. Ya terima kasih Pak Haji.